Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi dengan saya, Ani Fujiastuti, yang akan menemani Anda 1 jam ke depan dengan berita terupdate di pekan ini. Inilah Indonesia News. Kesehatan mental selama pandemi menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Angka penderita gangguan mental meningkat selama masa pandemi COVID-19. Masalah kesehatan yang mengejutkan terkait dengan pandemi COVID-19 adalah tingginya orang yang menderita gangguan kesehatan mental. Isolasi sosial, kekhawatiran keuangan, dan ketakutan sakit karena COVID-19 telah membuat orang menjadi depresi, dan kecemasan kesehatan mental menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan di Indonesia selama pandemi COVID-19. Situasi yang tidak pasti ditambah dengan tekanan faktor keekonomi membuat orang menjadi rentan secara kesehatan mental. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJI) mencatat 68% masyarakat yang melakukan swab periksa mengalami masalah psikologis atau tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa selama pandemi. Kasus yang pertama terjadi PHK atau pemberhentian massal para pekerja selama masa pandemi COVID-19. Contoh dari salah satu kasus yang dialami Rani, wanita berusia 25 tahun yang menjadi korban PHK massal di masa pandemi COVID-19, bersedia membagikan pengalamannya kepada Klik Dokter. Pemirsa, untuk mengulas pro kontra dalam kasus pertama yaitu mengenai PHK massal yang menyebabkan beberapa gangguan kesehatan mental. Baik pemirsa, sudah bergabung bersama rekan saya, Asya Khalida dan Syifa Dwi yang akan mengulas pro kontra kasus tersebut. Selamat pagi Asya, Syifa, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, saya langsung ke Asya. Apa alasan Anda tidak setuju dengan adanya PHK massal yang terjadi? Oke, menurut saya yang dialami oleh Rani bahwa ia merasa kaget, syok, dan lemas ketika melihat pemberitahuan dari kantornya melalui email yang menyatakan dia di PHK. Rani mengaku sulit tidur, merasa tidak ada tujuan hidup, tidak termotivasi, serta depresi. Ia merasakan dampak yang dialaminya sangat luar biasa. Dari kisah Rani yang dialami Rani, kita jadi mengetahui perasaan serta dampak para korban PHK. Baik, untuk Syifa sendiri, apa alasan Anda setuju dengan adanya PHK massal yang terjadi ini? Menurut saya ada 4. Yang pertama itu Anda jadi punya banyak waktu untuk menata ulang hidup. Untuk sementara, Anda terbebas dari segala waktu bentuk tanggung jawab kerja harian Anda. Gunakan waktu luang ini untuk menata kembali hidup Anda yang sempat jadi tidak teratur karena sibuk dan padatnya jadwal kerja kemarin. Coba deh tata ulang kamar atau lemari pakaian Anda untuk menyegarkan pikiran. Atau Anda juga bisa merencanakan liburan keluar kota yang sudah lama Anda idamkan, dengan menggunakan sebagian uang pesangon dari tempat kerja Anda dulu. Yang kedua, Anda juga punya banyak waktu untuk introspeksi diri. Apa yang akan Anda lakukan 2 tahun ke depan? Apa yang sudah Anda lakukan 2 tahun belakangan selain hanya bekerja, dan bekerja? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa mulai Anda pikirkan lagi secara serius. Tentukan pencapaian apa yang harus Anda raih dalam jangka waktu tertentu di masa depan, dengan menggunakan tolak ukur pencapaian Anda beberapa tahun belakangan ini. Yang ketiga, Anda bisa belajar mengubah cara pandang. Dengan terhentinya pemasukan Anda untuk bulan depan, maka semua rencana pengeluaran bulan ini harus dipotong di sana-sini agar Anda bisa bertahan hidup, paling tidak sampai 2 bulan ke depan. Hentikan semua langganan dari mulai TV kabel, member gym, hingga majalah fashion favorit. Prioritaskan kebutuhan pokok seperti sewa kos, rumah, atau apartemen, biaya makan, dan biaya kebersihan seperti sabun, laundry, dan lain-lainnya. Yang keempat, Anda bisa memperbaiki hubungan dengan sahabat dan keluarga. Banyak orang yang terpaksa mengorbankan keharmonisannya hubungan mereka dengan sahabat, keluarga, bahkan pacar hanya karena terlalu sibuk bekerja. Dengan keadaan bebas seperti sekarang ini, Anda bisa mulai memperbaiki hubungan yang renggang dengan orang-orang yang Anda cintai. Baik, tadi adalah ulasan pro kontra Asya dan Syifa mengenai kasus PHK massal yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih Asya dan Syifa yang telah bergabung bersama kami di Indonesia News.
Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini, saya Ani Fujiastuti beserta kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Indonesia News.